Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pemrograman berbasis objek. Untuk rekan-rekan semua, dalam pemrograman berbasis objek ini yang kita pelajari adalah bahasa pemrograman Java. Tentunya ini adalah pemrograman desktop. Nah, ada dua hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah JDK-nya terkait untuk kebutuhan membaca perintah Java, dan juga editor programnya. Editor programnya kita menggunakan NetBeans. Kalau di modul, mungkin rekan-rekan di modul rekan-rekan bisa melihat versinya 7.0, tapi nanti saya akan menggunakan versi yang 8. Sudah saya share juga di Google Classroom, rekan-rekan bisa mendownload, ya cukup besar, sekitar 400 MB, atau rekan-rekan bisa langsung mengunjungi situsnya yang ada di netbeans.org yang versi 8.2. NetBeans sendiri adalah sebuah program di mana sebuah editor program di mana di dalamnya terdapat beberapa perintah yang bisa kita buat, diantaranya seperti yang berbasis web, PHP HTML, ataupun C atau C++ dan lainnya. Nah, kita nanti fokusnya adalah ke Java. Untuk itu terserah rekan-rekan, apabila ternyata NetBeans terlalu berat, ada beberapa alternatif lain, diantaranya seperti Eclipse. Rekan-rekan bisa menggunakan Eclipse untuk dijadikan sebagai editor dari bahasa pemrograman Java. Oke, kalau sudah, yang pertama perlu rekan-rekan lakukan adalah menginstal. Saya buka dulu. Perlu rekan-rekan menginstal ada 2 buah aplikasi. Yang pertama yang perlu rekan-rekan install adalah JDK-nya. Kalau JDK-nya sudah terinstall, berikutnya rekan-rekan bisa menginstal NetBeans-nya. Jadi JDK-nya dulu, baru NetBeans-nya. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal membuka NetBeans-nya. Di sini saya pakai NetBeans 8.2. Sini sudah saya buka, tampilannya kurang lebih seperti ini. Di atasnya ada tools menunya, ada file edit sampai dengan window dan help. Ketika kita akan membuat project baru, rekan-rekan nanti silakan tinggal mengklik bagian file, new project, atau di bagian bawah juga sudah ada sebenarnya new project. Saya menyarankan setiap membuat sebuah program, kita buat dengan menggunakan new project. Terutama kayak nanti selama perkuliahan, kita hanya akan menggunakan satu project. Nanti kalau seandainya ada latihan, maka kita akan buat project latihan. Kalau nanti rekan-rekan membuat sebuah program, misalkan perpustakaan, maka bikin sebuah new project perpustakaan. Nah, nanti di dalamnya baru akan ada beberapa file. Ya, jadi itu akan lebih memudahkan rekan-rekan dalam mengumpulkan file-file dalam sebuah project yang sama. Oke, kita balik lagi ke modulnya. Langkah berikutnya, kita akan coba berkenalan dengan perintah yang ada di NetBeans Java. Di modul, rekan-rekan bisa mengikuti langkah-langkahnya secara jelas. Saya tentunya tidak akan membahas secara menyeluruh dari yang ada di modul, seperti ada beberapa perintah, karena kita memang fokusnya adalah ke perintah Java, dan juga pengenalan terkait dengan object oriented programming, dan juga perintah dasar-dasar dari bahasa pemrograman Java. Nah, kita akan mulai berkenalan. Pertama kali kita akan buat file new project. Di sini nanti rekan-rekan akan melihat banyak pilihan. Karena yang kita akan pelajari adalah Java, bahasa Java, maka kita pilih Java, bukan Java FS, bukan Java Web, bukan Java EE. Tapi kita pilihnya Java, lalu di bagian projects-nya adalah Java Application. Ya, jadi kita pilih di kategorinya Java, di bagian project-nya Java Application. Kalau sudah, tinggal kita next. Lalu berikutnya di sini adalah bagian project name. Kalau misalkan kita lihat di modul, di sini project name-nya dinamakan
project name-nya dinamakan latihan Java. Nah, hanya untuk yang sekarang saya nggak akan menamakannya latihan, tapi belajar Java. Nanti isinya adalah semua materi pembelajaran kita yang ada di buku. Jadi kita akan buat namanya belajar Java. Penamaannya sendiri sebenarnya terserah rekan-rekan, yang penting jangan lupa diseragamkan. Misalkan di sini project name-nya huruf kecil belajar Java. Nah, nanti biasanya akan ada main class, biasanya main class seperti ini. Kalau rekan-rekan nggak mau bisa dihilangkan, nanti main class-nya kita buat sendiri pun juga boleh. Ya, kita tulis misalkan belajar Java, saya tulis huruf kecil semua, misalkan belajar Java. Lalu di sini adalah project location. Project location ini adalah tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya akan langsung ditentukan di awal. Jadi misalkan kita langsung simpan saja. Kalau saya akan menentukannya penyimpanannya di C. Terserah rekan-rekan, hanya kalau di C ya jangan sampai lupa ketika nanti ya Anda menginstal ulang, maka perlu untuk di backup. Ya, karena kalau tidak akan terhapus. Saya akan buat folder belajar, atau saya buat folder namanya PBO. Kalau sudah saya masuk seperti ini, maka ini tinggal saya close. Maaf, saya masuk ke disk PC tadi C PBO, saya tinggal open. Kalau sudah di sini PBO, nanti akan ada project folder lagi, PBO belajar Java. Dia nanti sifatnya akan membuatkan sebuah folder berkenaan dengan nama projectnya di dalam folder PBO. Lalu berikutnya kita lihat di sini apakah kita menggunakan langsung terkait pengenalan. Nah, di sini bisa pilihannya di checklist untuk membuatkan kelas, atau nanti kita akan buat kelasnya sendiri, itu juga bisa. Misalkan kelasnya nggak kita buat dulu, kita hilangkan. Kita tinggal finish. Kalau sudah, nanti akan ada di sebelah kiri dari layar monitor rekan-rekan terkait dengan project belajar Java. Kalau saya klik di sini, nanti akan ada source package, ada library. Nanti berkenaan dengan apakah rekan-rekan yang ingin menggunakan library yang ada atau mengimport library juga silakan. Nah, sementara di source package ini biasanya nanti ini akan kita buat kelas dan sebagainya. Halaman start page ini bisa rekan-rekan hilangkan. Lalu ada banyak pilihan-pilihan yang lainnya, nanti akan kita pelajari satu persatu. Kita akan balik lagi ke modul supaya nanti rekan-rekan juga bisa untuk mempelajarinya di rumah. Kita akan lihat lanjutannya adalah berikutnya adalah kita akan membuat Java class yang baru. Ya, caranya tidak terlalu rumit, yaitu tinggal kita klik kanan di bagian belajar Java, boleh, atau di source package. Ada yang biasanya juga di sana juga bisa. Misalkan new, di sini ada Java class. Ada juga Java package, semacam membuat folder lagi. Ada juga Gframe yang biasanya umumnya kita gunakan untuk membuat tampilan berbentuk form. Nah, nanti di bagian sini kalau saya perlihatkan lokasinya ternyata ada di source package, maka sebenarnya kita bisa klik kanan langsung di source package supaya kita nggak milih-milih lagi. Jadi nanti akan ada bagian di sini. Kita akan coba, nanti kita akan buat latihan 01 misalkan. Saya buat, di perbedaannya apa sih? Kalau seandainya di sini belajar Java, new Java class, maka di sininya proyeknya belajar Java, source package-nya source package. Sini letaknya defaultnya di source package. Atau kalau mau langsung di source package juga bisa, klik kanan new Java class, juga sama saja, ya, tidak ada masalah. Tinggal kita tulis, misalkan tadi namanya adalah latihan 01. Kalau sudah, tinggal kita finish, karena tidak ada apa-apa lagi yang kita tambahkan seperti yang ada di modul. Rekan-rekan nanti bisa
sambil mengikuti langkah-langkahnya cukup jelas, tidak perlu bingung terkait dengan langkah-langkah tutorial membukanya segala macam. Kita tinggal finish kalau sudah. Maka nanti di bagian source package, di bagian sininya sudah ada latihan 01. Di bagian atas ini tidak perlu khawatir, ini sifatnya komentar penjelasan. Nah, yang paling utama adalah ini bagian public class latihan 01. Ini adalah bagian untuk nanti rekan-rekan akan mengetikkan codingnya, ya. Jangan sampai dihapus atau jangan dirubah, terutama penamaannya segala macam, karena di sini latihan 01 akan langsung mengikuti. Kita akan coba mulai untuk berkenalan dengan projectnya seperti yang ada di sini. Kita lihat perintahnya adalah kita akan mengetikkan ucapan selamat belajar Java Programming. Di sini dia menggunakan sistem out_println. Maksudnya apa sistem out_println? Di sini adalah perintah untuk menampilkan tulisan. Ya, mungkin kalau rekan-rekan pernah belajar C++, biasanya kita pakai printf. Nah, kalau di sini pakai sistem out_println. Lalu di sini juga ada public static void main string args, ya, arguments buka kurung. Maksudnya apa? Penjelasannya ada di bawah, rekan-rekan nanti bisa sambil pelajari. Di sini ada yang namanya kelas latihan 01 tadi. Ini adalah pendefinisian kelas. Selalu dia akan membuatkan kelas baru setiap membuat sebuah project. Tadi kita akan membuatnya dengan Java class. Lalu nanti ada jenis-jenis metode, ada public, static, ada void. Kalau public, maka metode ini bisa digunakan di dalam kelas atau di luar kelas. Tinggal memanggil, biasanya nanti akan kita buat ketika kita membuat pemrograman berbasis objek. Lalu berikutnya ada static, maka sifatnya sama di semua instance class, nilainya tetap. Lalu juga void, berarti bahwa metode ini tidak menyediakan nilai balik. Ini seperti yang nanti kita gunakan untuk pengenalan penulisan selamat datang di pemrograman berbasis objek. Lalu berikutnya yang tak kalah penting adalah menjelaskan jenisnya. Di sini ada metode main terdapat string. Maksudnya apa? String ini adalah tipe data objek yang menangani serangkaian karakter yang berjenis array. Ada juga args adalah variabel objek. Lalu sistem out_println, di sini sistem outnya adalah perintah untuk keluaran standar Java, println untuk menampilkan teks di layarnya, dan juga nanti jangan lupa setiap akhir perintah di PBO itu di Java itu menggunakan titik koma, hampir sama dengan yang ada di C++. Kita akan buat untuk penulisannya, rekan-rekan nanti nggak perlu bingung sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita tuliskan di sini, biasanya tinggal tekan Ctrl spasi, maka nanti akan muncul. Kalau kita lihat di sini, misalkan saya kasih contoh static void main, maka di sini ketika saya setelah menuliskan public, saya spasi, Ctrl space, Ctrl space, ya spasi, tinggal static, lalu Ctrl space lagi void. Biasanya ini berguna sekali untuk rekan-rekan apabila ragu terkait dengan pengetikannya, apakah huruf besar atau kecil, karena dia cukup case sensitif sebenarnya. Ya, void. Lalu untuk mainnya tidak muncul. Lalu berikutnya di sini adalah perintahnya string, buka kurung tutup kurung sama args. Kita akan buka. Ini adalah string args. Kalau buka ini kurang lebih. Args-nya pakai S. Oke, kurang lebih seperti ini. Main string
arts, tinggal menggunakan S. Berikutnya adalah berkenaan dengan perintahnya. Kita akan tuliskan di sini tadi control space system out println. Saya tinggal tuliskan di sininya selamat datang di mata kuliah PBO misalkan. Kalau sudah, saya tinggal save, dia sudah tersave otomatis. Lalu kita akan jalankan. Tampilannya kurang lebih seperti apa? Untuk menjalankannya sebenarnya ada beberapa cara. Tinggal klik kanan di listing seperti ini, lalu run file, atau klik tanda play seperti yang ada di atas atau di bawah tools menu seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan. Ketika kita jalankan, nanti dia akan bertanya mana yang dijalankan. Kebetulan ini sedang atau hanya ada satu, latihan 01, maka kita tinggal pilih yang latihan 01 saja. Tapi kalau seandainya kita jalankan dari sini, dia langsung tanpa bertanya lagi. Kalau dari atas ini, biasanya nanti dia tergantung dari halaman apa yang ditampilkan. Nah, nanti ketika sudah kita jalankan, dia akan menyatakan keterangan di bawahnya sukses atau gagal, apakah ada error atau permasalahan. Seperti di sini, selamat saya tulisnya agak kurang datangnya, selamat datang di mata kuliah PBO seperti ini. Kalau seandainya saya perbarui lagi, selamat datang, saya save, saya jalankan, klik kanan aja langsung di sini run file. Nah, bedanya dia tidak akan bertanya karena sudah jelas halaman ini, tapi kalau di bagian sini bisa jadi nanti akan ada banyak file. Ketika kita jalankan, dia akan bertanya file mana yang mau dijalankan. Maka di sini ada selamat datang di mata kuliah PBO sukses. Nah, apa yang terjadi seandainya ada yang salah? Kita akan lihat apa yang akan terjadi jika ternyata ada yang salah. Misalkan kita buka titik koma seperti ini. Sebenarnya sudah langsung ada tanda merah. Artinya dia langsung ngasih tahu salahnya di mana. Kalau ternyata kita tetap ngeyel, mungkin misalkan kita langsung jalankan, maka yang terjadi pun dia akan menanyakan ada compile yang error. Kita run away pun dia akan menyatakan sebenarnya tadi ada yang bermasalah, tapi tetap dijalankan gitu ya. Lalu ada juga seandainya kesalahannya kurang lebih seperti ini, println. Ini biasanya sering sekali salah. Ini jadi print I besar gitu ya. Sebenarnya udah seperti ini nih. Ini udah salah. Ya, ini kebetulan memang baru satu baris. Biasanya akan sering terjadi ketika perintahnya sudah cukup banyak. Saya akan run. Dia akan error seperti ini. Ketika kita tetap jalankan, nah ketika ternyata permasalahannya cukup kompleks, dia langsung munculnya seperti ini, pesan salah segala macam. Ya, kalau ngebaca dari bawah mungkin agak cukup rumit gitu ya untuk mencari tahu salahnya, tapi sebenarnya di NetBeans ini ketika ada yang salah di barisnya sudah ketahuan dengan tanda seru warna merah. Lalu ada juga sebenarnya tanda seru warna kuning. Kalau tanda seru warna kuning sebenarnya bukan berarti dia salah, tapi bisa jadi ada sebuah perintah yang sebenarnya belum terpakai atau tergunakan. Dia hanya memberitahukan saja. Oke, seperti itu untuk pengenalannya. Rekan-rekan nanti bisa coba segala macam. Nah, untuk percobaan pertama, ketika rekan-rekan sudah menginstal semua, saya minta untuk rekan-rekan semua mahasiswa, terutama untuk kelas 2A dan 2E, silahkan membuat perintah sederhana seperti ini, tapi bedanya adalah rekan-rekan membuat dalam bentuk biodata. Sekali lagi, saya minta nanti rekan-rekan bisa membuat perintah sederhana seperti ini, tapi dalam bentuk biodata. Perkenalan diri rekan-rekan, isinya apa terserah rekan-rekan. Yang pasti harus menjelaskan diri rekan-rekan, termasuk hobi dan sebagainya. Nanti kirimnya, tugasnya akan dikirimkan via Google Classroom. Oke, demikian untuk pengenalan pemrograman berbasis objek pada video kali ini. Nanti untuk materi berikutnya saya akan upload kembali. Sampai jumpa, selamat malam.